rahimahullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' Ash-Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 201. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah hifdzul lisan, menjaga lidah. Hadis ini dhaif. Tetapi hadis ini isinya bagus karena sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus. Berarti menjaga lisan. Karena perkataan yang lurus maksudnya perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berkata yang lurus, Allah menjanjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua amal diperbaiki oleh Allah, semua dosa diampuni oleh Allah. Maka lidah ini kunci dari bagusnya seluruh amalan. 202. Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci juga karena Allah. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Tetapi kita dapatkan hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah ini juga. Nih, kata kuncinya adalah istakmalal iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah", siapa yang cinta karena Allah. Wa abghadha lillah, benci juga karena Allah. A'ta lillah, memberi juga karena Allah. Mana'a lillah, mencegah juga karena Allah. Faqad istakmalal iman, maka sungguh dia sudah sempurna iman. Ini hadis sahih mencukupi kita dari hadis yang dhaif tadi. Hadis 203. Ahabbu ahli, keluargaku yang paling kucintai, ilayya, yang paling kucintai adalah Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Hadis ini didhaifkan juga oleh Al-Albani. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis yang berikutnya 204. Ahabbu ahli baiti, yang paling kucintai dari ahlul baitku adalah Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Adapun yang sahih hadis berikutnya, ahabbun nasi, manusia yang paling tercintai ilayya oleh saya adalah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa minar rijali, dan dari kalangan laki-laki adalah abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih karena muttafaqun alaih. Tetapi hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah menunjukkan bahwa cinta beliau kepada Khadijah, istri yang pertama, ini melebihi daripada istri-istri yang lain, termasuk Aisyah. Maka bagaimana cara menggabungkan antara dua hadis yang bertentangan ini? Para ulama mengatakan ini maksudnya adalah dicintai oleh Nabi dalam bab tertentu. Jadi dalam satu hal Aisyah paling dicintai, dalam hal yang lain Abu Bakar paling dicintai, dalam masalah yang lain Hasan Husain paling dicintai, dalam masalah yang lain Fatimah paling dicintai, dalam masalah yang lain Ali paling dicintai. Supaya tidak bertentangan, maka cara mengkompromikannya adalah seperti itu. 206. Ahabbul asma, nama yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Abdullah dan Abdurrahman ini nama yang paling utama? Ada 3 fadilahnya. Fadilah yang pertama, ini nama menunjukkan penghambaan kepada Allah, dan itu sesuai dengan tujuan asal manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fadilah yang kedua, Abdullah dan Abdurrahman ini satu-satunya nama penghambaan kepada Allah yang disebutkan dalam Quran. Abdullah, cari dalam Quran ada berapa kali? Ada 2 kali. Kita temukan pertama pada surah Maryam ayat 30,
kedua pada surah Al-Jin ayat 19, wa annahu lamma qama abdullahi. Adapun Abdurrahman kita temukan satu kali dalam Al-Qur'an dengan bentuk jamak, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, nama-nama Allah yang lain enggak ada kita temukan dalam bentuk seperti ini dalam Quran. Abdul Malik enggak ada, Abdul Rahim enggak ada, Abdul Mannan enggak ada, padahal itu semuanya nama-nama Allah. Maka ini fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, bahwasanya Allah dan Ar-Rahman inilah dua nama Allah yang khusus boleh untuk Allah. Selain itu tidak boleh. Selain itu selain Allah tidak boleh diberi nama Ar-Rahman atau Allah. Adapun nama-nama yang lain bisa untuk menyebut makhluk. Nabi Muhammad disifati oleh Allah bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim nama Allah, tapi disifatkan untuk Nabi Muhammad SAW, nggak ada masalah. Ada orang yang diktator, kita sifati dengan sifat Jabbar, nggak apa-apa. Padahal Al-Jabbar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka hanya Allah dan Ar-Rahman saja yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah fadilah nama Abdullah Abdurrahman. 207, ini hadis palsu menurut Al-Albani. Ahabbul asma'i, nama yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah ma tu'ubbida lahu, apa yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya tadi Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik. Wa asdaqul asma, adapun nama yang paling jujur adalah Hammamun. Hammam itu artinya yang memiliki tekad. Wa harith, harith itu artinya yang menanam. Tayyib, ini kok saya kasih tanda dhaif ya? Coba nih, saya cek lagi di penilaian Syekh Albani apakah dia menilai dhaif atau palsu. Oh, ternyata benar, ini Syekh Albani menilai hadis ini derajatnya maudhu atau palsu. Maudhu. Kenapa nama yang paling jujur adalah Hammam, yang memiliki tekad? Karena manusia itu memang diciptakan pasti punya tekad, punya keinginan. Maka manusia ketika sudah lulus SD, masuk SMP, keinginannya udah berubah. Lulus SMA, keinginannya tambah lagi. Itulah sifat manusia. Maka ini sesuai dengan watak manusia. Maka disebut sebagai asdaqul asma, nama yang paling jujur. Demikian juga harith, ya, manusia itu menanam, yaitu menanam dengan amalnya. Ada yang menanam kebaikan, ada yang menanam keburukan. Hadis berikutnya 208, ahabul adyan, agama yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah al-hanifiyah, agama yang hanif, yang lurus, yaitu yang tidak belok kepada kesesatan. As-samhah, agama yang toleran. Hadis ini sahih. Yang dimaksud al-adyan, agama-agama, ini maksudnya adalah syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang dimaksud al-hanifiyah as-samhah adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi semuanya membawa syariat berbeda-beda. Nah, yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua syariat nabi itu bagus, semuanya itu dicintai oleh Allah, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu agama atau syariat yang dibawa oleh Nabi ini yang paling sempurna. Meskipun semuanya juga sempurna, tidak ada agama Nabi tidak sempurna. Syariat Nabi disebut sebagai samhah, yang artinya toleran. Apa contohnya tolerannya agama yang dibawa atau syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Contohnya dalam bab pembunuhan, untuk Yahudi tidak ada kecuali kisos. Untuk Nasrani tidak ada kecuali diat. Untuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ada dua-duanya, kisos ada, diat ada. Maka ini paling sempurna. Karena kalau hanya kisos saja tidak ada diat, berarti ini keras. Kalau hanya ada diat saja tidak ada kisos, ini membuka peluang orang akan membunuh lagi. Nah, maka
Agama Islam ini paling sempurna dan paling toleran sehingga mempunyai dua sikap nih. Kadang sikap keras, kadang sikap lunak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. 209. Ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling dibenci ilallah oleh Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Al bilad jamak dari balad. Balad artinya kan kota atau negara. Kenapa kok disebutkan diartikan tempat? Ya, karena di sini ada sesuatu yang mahdhuf. Ini asalnya ahabbu mawadhi'il bilad. Paling dicintainya tempat-tempat yang ada di kota atau yang ada di negara-negara itu adalah masjid. Nah, maka artinya saya ringkas saja, al-bilad, tempat-tempat, gitu aja supaya memudahkan penerjemahan. Masjid dicintai oleh Allah itu bukan karena masjidnya, tapi karena amal yang dilakukan di dalamnya. Salat jamaah dicintai oleh Allah, pengajian seperti ini dicintai oleh Allah, ketemu salaman dicintai oleh Allah. Kemudian apalagi ya, i'dad untuk jihad fi sabilillah diadakan juga di masjid. Nah, ini yang menyebabkan dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, pasar ini paling dibenci oleh Allah itu bukan karena pasarnya, tetapi karena amalan-amalan di dalamnya. Banyak di situ kelalaian dari zikir, banyak di situ yang menipu, banyak di situ yang melakukan riba, banyak di situ yang tidak menutup aurat. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti larangan untuk ke pasar karena dibenci oleh Allah, bukan. Kalau kita ke pasar tapi tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah, enggak ada masalah. Bahkan para rasul pun juga pergi ke pasar, wa yamshuna fil aswaq. 210. Ahabul jihad, jihad yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah kalimatu haqqin, perkataan hak, tuqalu yang diucapkan li imamin jair, kepada pemimpin yang zalim. Kenapa bukan jihad yang dicintai oleh Allah adalah jihad yang di medan perang? Karena di medan perang ini ada harap-harap menang, ada harap-harap kalah. Jadi ada kemungkinan menang, ada kemungkinan mati syahid. Mungkin dua-duanya nilainya sama-sama, berarti 50%, 50%. Pengharapan menang 50%, bisa juga mati 50%, atau mungkin berharapnya menang lebih tinggi. Tapi kalau menghadapi pemimpin yang zalim, namanya pemimpin zalim. Zalim itu biasanya gimana? Diomongi rakyatnya langsung kentes, langsung masuk penjara, langsung dibunuh. Maka berarti kemungkinan matinya lebih banyak. Kemungkinan matinya mungkin 90% atau 100%. Maka menjadi ahabbul jihad, jihad yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Bahayanya lebih tampak daripada bahaya pada jihad perang di medan perang. 211. Ahabbul hadis, ucapan yang paling dicintai ilayya oleh saya adalah asdaquhu, yang paling jujur. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perkataan jujur itu adalah perkara yang sangat penting, dan tadi sudah kita sampaikan bahwa mulut ini merupakan inti dari kebaikan seluruh anggota tubuh kita. 212. Ahabbus siyam, puasa yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah siyamu Daud, puasanya Nabi Daud. Gimana? Kana yasumu yauman, dia puasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa selang-seling seperti ini lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada puasa setiap hari. Imam Ghazali menjelaskan, kenapa? Karena puasa setiap hari meskipun amalannya lebih banyak, karena setiap hari kan puasa, tetapi beratnya hilang. Karena manusia ini kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu, jadi terbiasa, jadi nggak ada berat. Tapi kalau puasa sehari, besok nggak puasa, nah puasa lagi berat lagi. Jadi syahwat ini ketika sudah tertekan betul-betul tanpa ada kelonggaran untuk dia, maka jadi mati sudah nggak ada rasa lagi. Orang setiap hari tahajud dari isya sampai subuh. Kalau udah terbiasa begitu nggak akan berat. Orang tahajud jadi jam 12 sampai jam 3. Kalau udah terbiasa nggak akan berat. Tapi kalau kita
mencoba tahajud sekali dari jam 12 sampai jam 3, maka keju-kejunya beberapa hari. Tapi kalau udah terbiasa nggak terasa. Kenapa? Manusia memang tubuhnya begitu. Kalau udah terbiasa jadi takluk dengan kebiasaan. Maka kata Imam Ghazali, kalau engkau puasa setiap hari, itu rasa terhadap puasa tadi sudah, rasa berat terhadap puasa sudah nggak ada, karena udah terbiasa. Kalau masih kadang puasa, kadang tidak, ini masih tetap berat terus. Maka dari sisi beratnya ini menyebabkan lebih besar pahalanya. Maka ini contoh ya, amalannya lebih sedikit tetapi pahalanya lebih besar. Puasa selang-seling lebih besar pahalanya daripada puasa setiap hari ini. Wa ahabbus salati ilallah, dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatu Daud, salatnya Nabi Daud. Bagaimana? Kana yanamu nisfal lail, tidurnya separuh malam. Yaqumu thuluthah, bangunnya sepertiga malam, tahajudnya maksudnya. Wa yanamu sudusa, tidur lagi seperenam malam. Ini kalau dipraktekkan oleh guru kami, Ustadz Sufyan Nur, itu prakteknya adalah tidurnya dari ba'da isya 5 jam. Kemudian setelah itu bangun tahajud 3 jam. Kemudian setelah itu istirahat lagi, tidur 1 jam. Dari ba'da isya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 12. Jadi langsung di sana itu jam ba'da isya mati langsung semua lampu. Tidak boleh ada santri yang bergerak, semua wajib tidur. Kenapa? Nanti jam 12 dioprak-oprak bangun. Itu saya udah mencoba sendiri, Pak. Saya sebagai tamu, tapi ya supaya tamunya paham, tamunya taruh di asrama santri, segan ngerti sisan. Jadi kita nggak dikasih tempat khusus, karena kalau dikasih tempat khusus nanti sholat tahajudnya nggak seperti santri. Maka kita ditaruh sama santri. Jam 12 lampu dihidupkan semuanya. Kemudian Ustadz sudah membangunkan. Kemudian istirahat, persiapan ya mungkin sekitar setengah jam mungkin. Kemudian setengah 1 mulai sholat. Atau mungkin sholatnya jam 12, saya lupa. Kalau sholatnya jam 12 berarti mulai dibangunkan jam 12 kurang. Sekitar itulah. Kemudian sholat tahajud 3 jam. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3 tahajud. Beliau mengimami dengan membaca 2 juz, tapi agak pelan-pelan. Nah, sehingga waktunya 3 jam tadi. Sehari saya ikut, besoknya kejunya itu nggak hilang-hilang. Sampai hari yang ketiga itu baru takluk kaki saya. Baru kejunya sudah nggak ada lagi. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masya Allah kejunya kaki hilang-hilang. Nah, kemudian setelah jam 3 istirahat sampai jam 4. Kemudian bangun lagi sholat subuh. Nah, ini praktek beliau terhadap santri-santrinya seperti itu dulu di Malang. Wallah alam sekarang karena pindah pesantrennya di Bogor. 213, ahabbut ta'am, makanan yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah ma kathurat alaihil aidi, yang banyak terhadapnya tangan-tangan. Maksudnya makan berjamaah. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena kalau jamaah maka barokahnya lebih banyak, rahmatnya yang turun juga lebih banyak. Nah, sehingga inilah makan yang paling afdol. Kalau kita setelah isya biasanya kan makan sendiri-sendiri, satu piring itu sendiri-sendiri, bukan jamaah itu. Tapi itu lebih bagus daripada sendiri-sendiri yang tidak satu waktu. Jadi sendiri-sendiri pun bertingkat-tingkat. Sendiri tapi kumpul, ini lebih mending, lebih bagus, karena masih ada jamaah dari sisi waktunya atau tempatnya. Ini sudah mengukhuwahkan. Yang lebih jelek lagi adalah sendiri-sendiri dan betul-betul sendiri tempatnya, sendiri waktunya. Nah, maka dalam satu rumah itu lebih bagus kalau makannya sepiring, pakai piring sendiri-sendiri, tapi waktunya dibarengkan, bersama-sama. Ini lebih bagus daripada makan yang waktunya berbeda-beda. 214, ahabbul kalam, makan ucapan yang paling dicintai Allah Ta'ala oleh Allah, ayyaqulal abdu, bahwasanya seorang hamba mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim sahih. Yang dimaksud ahabbu, paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya. Yang dimaksud al-kalam, ucapan, maksudnya adalah ucapan manusia. Jadi bukan berarti bahwasanya membaca Quran kalah dengan subhanallah bihamdi, enggak. Baca Quran pahalanya lebih besar daripada subhanallah bihamdi.
Kenapa? Quran ucapan Allah. Ini kita sedang bicara ucapan manusia. Maka tafsirnya ahabbu kalamin nasi, ucapan manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling gede pahalanya adalah ucapan subhanallahi wa bihamdi. Karena itulah ulama sepakat wirid atau zikir yang paling besar pahalanya apa? Baca Quran. Karena setiap kita membaca satu hurufnya udah dapat pahala 10. Kalau subhanallah wa bihamdi, ini satu ini dihitung satu. Kemudian apa? Dilipat gandakan pahalanya jadi 10. Subhanallah wa bihamdi, pahalanya 10. Tapi kalau baca Quran alif lam mim udah 30 pahalanya. 215. Ahabbul kalami, ucapan paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala arbaun, ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka, tidak memadarati engkau bi ayyihinna, mana saja dari mereka itu kalimat-kalimat tadi bada'ta yang kamu mulai. Hadis ini sahih. Jadi kalau kita berwirid dengan wirid ini bebas, urutannya bebas. Misalnya setelah salat itu kan disunahkan tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, tahlil 25 kali, takbir 25 kali, totalnya 100 kali. Bagaimana urutannya? Bebas. Boleh seperti ini, boleh juga dibolak-balik. Karena Nabi mengatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Demikian juga sebelum tidur, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Urutannya gimana? Bebas, terserah. Yang dimaksud al-kalam di sini sama dengan tadi ya. Kalam yaitu ucapan manusia. Sehingga wirid-wirid ini tidak bisa mengalahkan pahala membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3-4 wirid ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini disebut al-baqiyatus shalihat. Allah menyebutkan al-baqiyatus shalihat di dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Allah mengatakan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, surat Al-Kahfi. Kemudian surat Maryam wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Jadi bedanya di akhir, khairun amala sama khairum maradda. Itulah yang dimaksud baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 216. Ahabbul lahwi, kesia-siaan yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala adalah ijra'ul khail. Ijra' menjalankan, al-khail kuda, maksudnya lomba kuda. Yang kedua ar-ramyu, memanah, berlatih memanah atau apa namanya, lomba memanah. Ini hadisnya dhaif. Adapun yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak yang hadis sahih yang mengumpulkan keduanya, yaitu al-khail sama ar-ramyu. Kalau dalam Situnan Nafi'ah itu Syekhuna Ustaz Mudzakir menampilkan hadis ini. Urmu warkabu, memanahlah dan menungganglah kuda. Wa antarmu, kalian memanah, ahabbu ilayya min antarkabu, lebih saya sukai daripada kalian menunggang kuda. Tapi hadis ini kalau menurut Syekh Al-Albani adalah dhaif, tapi menurut ulama yang lain sahih. Ada enggak hadis yang mengumpulkan antara ar-ramyu dengan al-khail, memanah dan menunggang kuda? Ada enggak? Tapi hadis yang sahih. Tayyib. Mungkin ini hadis ini. Kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun wa la'ibun. Segala sesuatu yang bukan termasuk zikir itu adalah sia-sia dan permainan, kecuali 4. Mula'abahnya seorang laki-laki kepada istrinya. Yang kedua, mendidiknya seorang laki-laki terhadap kudanya. Yang ketiga adalah berjalan di antara dua panahan, artinya berlatih memanah.
dan mengajarkan sibahah, berenang. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, ini sudah mencukupi kita dari hadis yang tadi. Taib ahabbul lahwi, permainan yang paling dicintai oleh Allah. Ini maksudnya permainan untuk para laki-laki, bukan untuk para perempuan. Adapun para perempuan, permainan yang paling bagus adalah al-maghzal. Apa itu maghzal? Menenun. Khairul lahwil mar'ah, sebaik-baik permainan untuk wanita adalah al-maghzal, menenun. Tetapi hadis ini juga dhaif, bahkan menurut Al-Albani palsu. Wa ni'ma lahwul mu'minah fi baidihal maghzal, permainan terbaik untuk wanita beriman di rumahnya adalah menenun. Ini hadisnya juga dhaif. Wal mar'atal maghzal, ajarkanlah kepada para wanita untuk menenun. Hadis ini juga dhaif. Wa amalul abrari minan nisa al maghzal, amalan wanita-wanita baik wanita-wanita baik adalah menenun. Hadis ini juga dhaif ya. Jadi dalam bab ini semuanya dhaif, baik permainan yang terbaik untuk laki-laki ataupun permainan yang terbaik untuk wanita. 217. Ahabbul ibadi, hamba yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, anfa'uhum, yang paling manfaat di antara mereka, li'iyalihi, kepada iyal. Iyal itu tanggungan, istrinya, anaknya. Hadis ini sahih. Iyalihi, tanggungan dia. Dia siapa ini? Ini boleh diartikan hi-nya kembali kepada hamba tadi, boleh juga hi dikembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah gimana maknanya? Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat kepada tanggungannya Allah, yaitu hamba-hamba Allah. Kesimpulannya, yang paling manfaat kepada orang lain. Dan makna yang pertama ini lebih bagus. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain bilang? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, maka berarti al-iyal ini adalah manusia yang lain. Maka maksudnya iyalillah, tanggungannya Allah, yaitu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh dua makna tadi, semuanya benar. Maka kalau dimaknai yang pertama ya, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat kepada keluarganya, yang merupakan tanggungan dia. Sehingga kita mati meninggalkan warisan itu sesuatu yang baik. Warisan ditinggalkan untuk anak-anak kita, mereka jadi mendapat manfaat dari kita. Ini masuk hadis ini, ahabbul ibad ilallah. Jadi jangan mati tanpa meninggalkan sedikit pun warisan kepada anak-anak. Sebelum mati disedekahkan semua harta, nggak boleh begitu. Nah, terus anakmu kamu kasih apa? 218. Bahkan menurut para ulama, kalau hartanya sedikit sementara anaknya banyak, itu tidak baik untuk berwasiat sepertiga harta. Karena berarti dia mementingkan dirinya, tidak mementingkan keluarganya. Pokoknya pahalaku wakeh. Nah, maka dia apa? Wasiat sepertiga harta. Tapi anaknya dibiarkan dalam kondisi kesusahan karena mereka banyak anaknya jumlahnya, sementara mereka butuh penghidupan, tapi ditinggali warisan yang sedikit. 218. Ahabbu ibadillahi ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Hadis ini didhaifkan Suyuti. Coba ini takhrijnya Albani apa nih? Kok kayaknya takhrij saya belum sempurna. Oh, ternyata sudah nih. Sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi akhlak yang baik adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu bagaimana? Menurut sebagian ulama, akhlak yang baik itu 4. Pertama adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, kafful adza,
menahan dari mengganggu orang lain, jangan mengganggu orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajh, wajah yang ceria ketika bertemu dengan orang lain. Jadi kalau kita ketemu orang wajahnya bersengut, itu antara dua kemungkinan. Mungkin kita sedang mengalami masalah sehingga tidak bisa senyum. Sakit gigi suruh senyum ya nggak bisa, nah, berarti mengalami masalah. Atau kita menyimpan masalah sama orang tadi, benci sama orang itu, nah, sehingga ketemu nggak pernah senyum sama orang tersebut karena menyimpan masalah. Tapi kalau hatinya bersih, nggak menyimpan masalah apa-apa, ketemu sama orang biasa saja, wajar, senyum-senyum. Kalau bisa menyapa. Yang keempat adalah tawadhu. Nah, ini 4 amalan yang menurut sebagian ulama itulah definisi akhlak yang baik. Apabila sudah mengumpulkan 4 ini berarti sudah sempurna akhlak baiknya. Kalau mengambil 3 berarti punya akhlak yang baik tapi kurang sempurna. 219, ahabbu buyutikum, rumah yang paling dicintai ilallah oleh Allah, baitun, rumah, fihi yatimun, di dalamnya ada anak yatim, mukram, yang dimuliakan. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada hadis yang semakna, kata kuncinya yuhsanu ilaih. Khairu baitin fil muslimin, rumah terbaik di antara umat Islam, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperbuat baiki kepada anak yatim tadi. Sebaliknya, rumah yang paling jelek di antara umat Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disikapi jelek kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, derajatnya juga dhaif. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini para ulama kemudian jadi berselisih pendapat, apakah bisa saling menguatkan ataukah tidak. Nah, ulama yang mutasahilin begini udah, ini saling menguatkan karena hadisnya apa? Semakna, dhaif sama dhaif, kemudian menjadi hasan li ghairi. Dan ini tidak harus anak yatim yang dirawat oleh orang lain, tidak. Anak yatim yang dirawat oleh ibunya sendiri termasuk ini. Ada rumah, di situ ada bapaknya sudah mati, berarti kan anak yatim kan. Nah, kemudian yang merawat siapa? Ibunya sendiri, istrinya si bapak yang meninggal tadi, dan ibunya baik kepada anak yatim tersebut. Nah, ini termasuk hadis ini. Jadi tidak harus rumahnya orang lain, rumahnya sendiri nggak ada masalah. Yang penting di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Tapi kemudian kata-kata yatim ini maksudnya apa ini? Yatim itu adalah anak yang belum balik yang kehilangan bapaknya, itu definisi yatim. Maka kalau kehilangan ibunya yang mati, itu bukan yatim, karena yang menafkahi anak adalah bapak. Nah, maka sebagian ulama kemudian mengambil kesimpulan, berarti kesimpulannya, kalau ada seorang anak yang kehilangan orang yang menjadi tulang punggungnya, yaitu bapaknya, baik itu karena bapaknya mati atau karena yang lain, maka sudah masuk dalam ini, yaitu masuk rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain berbuat baik kepadanya. Misalnya nih, ya ada seorang bapak dimasukkan penjara. Bapaknya enggak mati, tapi dimasukkan penjara. Berarti yang menjadi tulang punggungnya udah hilang kan? Nah, terus ibunya ini berpayah-payah cari duit untuk menghidupi anaknya. Nah, ini termasuk ahabbu buyutikum ilallah, baitun fihi yatimun mukram, ya. Menurut sebagian para ulama, tidak harus yatim betul-betul, yang penting dia kehilangan tulang punggungnya, kemudian diperbuat baik oleh ibunya, maka ini sudah termasuk di sini. 220, ahabballahu, Allah mencintai ta'ala abdan, seorang hamba, samhan, yang toleran, idza ba', jika menjual, wa samhan idza ishtara, toleran ketika membeli, samhan idza qada, toleran ketika melunasi utang, wa samhan idza qada, toleran ketika menagih utang. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Kata-kata ahabballah, Allah mencintai, ini boleh bermakna berita, boleh juga bermakna doa. Ahabballah, semoga Allah mencintai. Maka maksudnya didoakan oleh Nabi bahwasanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang semakna dengan hadis ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah merahmati,
Atau boleh juga diartikan berita, Allah telah merahmati seorang hamba yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang sahih itu dengan kalimat rahimallah, bukan dengan kalimat ahabballah. Toleran ketika menjual, misalnya ketika ditawar dia berikan, yang penting saya masih dapat untung, udah nggak apa-apa. Toleran ketika membeli, tidak pernah menawar, atau ketika menawar kemudian tidak diperbolehkan, ya sudah nggak apa-apa, saya beli sesuai harga antum. Ini pasnya berapa? Oh ini sudah pas, ya udah saya beli. Kalau saya lihat Ustaz Mudakir ketika saya beliau membeli buah ketika safar itu nggak pernah sama sekali menawar, langsung diambil, masukkan plastik, kemudian diberikan kepada penjualnya, kemudian tanya berapa, ya berapapun diberikan harganya kasih. Itu yang saya tahu, selama bersafar sama beliau, kalau beli buah di pinggir jalan gitu nggak pernah nawar. Tapi yang mungkin belum pernah ketemu orang yang nakal, ya. Karena pernah katanya ada orang mampir di satu mobil makan bareng, kemudian selesai suruh bayar sak yuto. Sak yuto iki opo ini? Jadi mungkin nasi bungkusnya itu yang biasanya 2.000 dihargai 50.000. Kemudian tehnya 50.000. Nah, mudah-mudahan nggak ketemu yang kayak begitu. Wasamhan idza qada, yang longgar ketika dia melunasi, ya. Misalnya menambahi utangnya 1 juta, nambahi 1.100.000, nggak apa-apa asalkan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Longgar ketika menagih, misalnya sudah jatuh tempo kemudian belum ada uangnya, ya sudah ditunda lagi. 221 ahabbukum ilallahi ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah, aqallukum tu'man, yang paling sedikit makan, wa akhaffukum badanan, yang paling ringan badannya, kurus kayak saya nih Pak. Tapi hadisnya dhaif Pak, sehingga yang gemuk-gemuk nggak usah susah, Pak Arifan nggak usah susah Pak, meskipun badannya gemuk. Andaikan hadis ini sahih, apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah aqallukum tu'man, paling sedikit makan itu puasa. Kalau saya sedikit makan tapi ratau poso sunnah, ora masuk hadis ini. Kemudian akhafukum badanan, ringan badannya, maksudnya digunakan untuk ibadah, karena ringan badannya untuk ibadah. Jadi nggak malas, nggak berat. Maka kalau krempeng seperti saya tapi ratau salat malam, ya ora kacek. Itu bukan akhafukum badan. Badannya ringan di timbangan tapi berat untuk salat tahajud, itu bukan yang dimaksud. Nah, maka apa? Yang dimaksud di sini yang sedikit makan yaitu puasa, yang ringan badan yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling inti bukan gemuk sama kurusnya. Paling inti adalah ringan ibadahnya dan banyak puasanya. Panjenengan gemuk tapi ringan ibadah. Ada itu di Mantung itu. Azan setiap jam 3 malam. Orangnya gemuk badannya, tapi azannya rutin, istiqamah, jam 3 malam selalu azan malam. Kadang-kadang saya malu karena beliau sudah azan saya baru bangun. Mau enggak, Pak? Nah, biasanya gemuk ngantuan. Kenapa? Karena kenyang, Pak. Tapi kalau tidak kenyang, insya Allah nggak ngantuk. Gimana Pak Muhammad? Sama juga krempeng gini. Kalau pas kenyang ngantuk juga, Pak. Sama. Panjenengan titeni pas keluar ngantuk, mereka kan karena kekenyangan. 222. Ahibba, cintailah linnas untuk manusia ma tuhibbu li nafsik, apa saja yang engkau cintai untuk dirimu, maksudnya dari kebaikan-kebaikan. Ini sudah kita syarah dulu. 223. Ahbib, cintailah habibaka, kekasihmu, haunamma, dengan sederhana. Kenapa? Asa, barangkali, ayyakuna, dia menjadi, baghidaka, orang yang kamu benci, yaumamma, pada suatu hari nanti. Wa abghid, dan bencilah, baghidaka, orang yang kamu benci, haunamma, dengan sederhana membencinya. Asa, bisa jadi, ayyakuna, dia menjadi, habibaka, kekasihmu, yaumamma, suatu hari nanti. Hadis ini sahih. Maksudnya gini, kalau mencintai orang itu jangan keterlaluan. Kenapa? Nanti kalau suatu saat kamu benci sama dia, maka engkau akan apa?
dicela, ulah ndek mbene mencintainya katanya 100% nggih. Bar kuwi benci, saya ngetebus tok nggih. Nah, jadi supaya enggak dicela orang, maka kita harus siap sejak awal nggih. Mencintai adalah biasalah, normal nggih, biasa nggih. Demikian juga benci juga begitu, jangan benci sampai keterlaluan nggih. Suatu saat kalau panjenengan cinta sama dia juga akan malu sendiri nggih. Dulu benci sama saya kamu ya, nah, sekarang kamu cinta kepada saya, malu kita nggih. Jadi jangan melakukan perkara yang menyebabkan kita dicela orang, jangan melakukan perkara yang menyebabkan kita nanti malu sendiri nggih. Kesimpulannya begitu nggih, tidak harus dalam bab ini, dalam semua bab nggih. Maka dalam semua bab kita pikir dulu, kalau menyebabkan malu enggak usah lah nggih. Misalnya nggih, seorang ustadz misalnya nggih, ngajar neko-neko pakai baju pink nih supaya viral nih, komisi pink, pecine pink, nopo-nopone kacamatane pink nih. Nah, nanti suatu saat ketika dia sudah sadar bahwa itu jelek, malu sendiri nih. Padahal wis ditampilkan yang YouTube, kabeh don delok kabeh nih. Nah, waktu dia masih neko-neko melakukan seperti itu, akhirnya ketika sudah mendapatkan hidayah, malu sendiri. Nah, jangan melakukan perkara yang bikin malu nih. 224 Ahibbullah, cintailah Allah. 5 karena apa yang yaghdukum, dia memberikan kepada kalian, melimpahkan kepada kalian, bihi min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni, dan cintailah aku, lihubbillah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu, dan cintailah ahla baiti, keluargaku, lihubbi, karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi isinya ya benar. Kita harus cinta kepada Allah karena Allah sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Yaghdu diambil dari kata-kata ghadha. Apa arti ghadha? Dan apa bedanya dengan ghada? Ghada pakai dal. Itu artinya makan siang. Kalau ghadha pakai dzal. Nah, dalam bahasa Arab itu unik nih. Dalam bahasa Arab itu ketika hurufnya semakin banyak, maka maknanya juga semakin banyak. Ketika hurufnya lebih tinggi derajatnya, maka maknanya juga lebih tinggi. Dal sama dzal, mana lebih tinggi? Lebih tinggi dal. Kenapa? Karena dal ini tanpa titik, dia nggak punya titik. Ya, seperti manusia nggak punya kepala. Gitu. Kalau dzal ini pakai titik, gitu. Nah, maka lebih lengkap. Maka ghadha dengan ghada ini maknanya lebih besar. Ghadha itu apa? Apapun yang bisa menumbuhkan jasmani kita, itu ghadha. Kalau ghadha itu hanya makan siang. Apakah makan siang itu selalu bisa menumbuhkan tubuh kita? Enggak. Ada orang makan siang rutin, tapi krempeng terus. Kenapa? Pikirannya mumet, mikir utang terus, sehingga nggak pernah gemuk. Badannya krempeng terus. Tapi ada orang yang makan siang tetapi tidak rutin, tapi badannya subur, gemuk. Kenapa? Karena hatinya tenang, pikirannya semeleh. Nah, itu berarti ghadha, itu pikiran semeleh, hati tenang, kemudian kehidupan tenang, itu namanya ghadha. Maka ghadha itu lebih umum. Karena itu para ulama mengatakan setiap ghadha itu adalah ghadha, tetapi tidak setiap ghadha adalah ghadha. Artinya apa? Ghadha itu lebih luas, sementara ghadha itu lebih sempit. Maka yaghdukum itu artinya apa yang Allah limpahkan, Allah berikan dari nikmat-nikmatnya. Tapi hadis terakhir 225. Ahibbu, cintailah al-araba, orang-orang Arab. Nah, Habib Rizik nih, Pak, orang Arab nih, Pak. Cintailah orang Arab. Li thalathin, karena 3 perkara. Pertama, li anni arabi, karena saya Nabi juga orang Arab. Wal Quran arabi, Al-Quran juga bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah arabi, ucapannya penghuni jannah juga bahasa Arab. Hadis disahihkan oleh As-Suyuti, tetapi dikatakan palsu oleh Al-Albani. Nah, ini kalau menghadapi orang-orang yang benci para habaib, kita katakan aja hadis ini apa? Sahih. Maksudnya sahih menurut apa? Suyuti. Jadi kita katakan, oh, sekalian tuh benci orang Arab, padahal hadisnya mengatakan ahibbul araba li thalathin.
Suruh cinta orang Arab malah kalian benci orang Arab. Yang mensahihkan hadis ini kenapa? Karena hadis ini meskipun memang sanadnya maudhu tadi, palsu tadi, tapi ada hadis yang semakna dengannya, memiliki syahid, memiliki hadis yang menguatkan. Tapi menurut yang mendoifkan hadis ini, bahwasanya hadis yang menguatkan tadi juga doif dan doifnya juga sangat, sehingga tidak bisa saling menguatkan. Jadi ringkasnya gini, ulama itu kan terbagi 3 macam. Ada yang mutasahilin yang gampang-gampang mensahihkan, ada yang mutasyaddidin yang susah sekali mensahihkan, ada yang mutawasitin, ada yang tengah-tengah. Nah, hadis-hadis seperti ini kalau diberikan kepada ulama yang mutasahilin, jatuhnya hadisnya sahih. Kenapa? Meskipun sama-sama dhaif tapi saling menguatkan. Tapi kalau diberikan kepada ulama yang mutasyaddidin, nggak mungkin disahihkan, nggak mungkin. Nah, Syekh Albani termasuk yang mutawasitin, yang sedang-sedang. Beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dhaifnya dahsyat, dan dhaifnya dahsyat tidak bisa saling menguatkan. Kalau dhaifnya ringan dengan dhaif ringan, ini bisa saling menguatkan. Tapi sebenarnya isinya benar, bahwasanya Nabi Muhammad Arab, benar toh nggih? Al-Qur'an ini juga bahasa Arab, benar nggih? Penghuni jannah ucapannya adalah Arab. Ini sesuai dengan zahir Al-Qur'an. Zahir Al-Qur'an, Al-Qur'an menceritakan ucapan ahli jannah pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, atau wa futihat, dua bacaan, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ini bahasa Arab. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana, wa bahasa Arab apa? Allah tidak menceritakan waqalu, segala puji bagi Allah, enggak ada. Dan kata-kata ini wal Quran Arabi, Quran itu berbahasa Arab. Ini diambil istimbat oleh para ulama bahwa membaca Al-Quran tidak boleh dengan bahasa lain. Mayoritas ulama mengatakan baca Quran harus dengan bahasa Arab sebagaimana turunnya. Abu Hanifah membolehkan, boleh baca Quran dengan bahasa selain Arab. Maka boleh baca Al-Fatihah, segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Maca Quran ini. Menurut siapa? Abu Hanifah. Tapi ini pendapat yang lemah, karena Quran adalah berbahasa Arab dan kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran sesuai aslinya. Tidak pernah Nabi mengajarkan para sahabatnya membaca Quran dengan bahasa lain, padahal sahabat-sahabat Nabi banyak juga orang-orang yang bukan dari Arab. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan?